Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Oke, siap. Nah, kenapa sih Bu harus diperingati gitu? Sejarahnya seperti apa kalau boleh tahu nih Bu? Berarti ini harus ngobras ya. Iya. Iya, betul iya. nih. Jadi Jin, kalau kenapa sih kita harus memperingati ini? Yang pertama, tentu kita ngomong kalau PMI kan sisinya adalah kemanusiaan. Nah, kalau sisinya kemanusiaan itu pasti orang-orang nganggapnya kalau kita itu tidak gencar terus menerus secara kontinu mengetuk hati, mengajak semua untuk mari kita kontribusi kepada sesama itu dianggap sudahlah itu sudah jadi tanggungan mungkin pemerintah siapa, padahal itu adalah tanggung jawab kita bersama. Selaku insan manusia yang menolong sesama. Jadi kenapa kok itu diperingati? Ya itu tadi karena panggilan jiwa kita untuk saling menolong sesama pada saat diperlukan. Nah, kita menolong kan tidak harus dengan materi. Betul, ya. Kadang-kadang dengan support, kadang-kadang ada yang perlu obat tetapi tidak bisa diganti dengan obat manapun. Contohnya darah. Nah, itu kan. Jadi gitu banyak sekali. Terus kenapa peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia itu diambil tepat tanggal 8. Ini juga sebagai penghargaan sekaligus memperingati katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu akan balas budi kepada para pahlawan. Betul. Nah, pahlawan di Palang Merah ini adalah Bapak Henry Dunant gitu. Jadi itu pas tanggal kelahiran beliau. Tuh, dijadikan sejarahnya seperti itu. Berarti ini ditetapkan karena lahirnya juga Bapak Henry Dunant ini ya. Iya, itu Bapak Palang Merah. Oh gitu. Nah, untuk saat ini kalau di PMI sendiri Bu ya, memperingati yang itu Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini ada kegiatan apa saja ini Bu untuk hari ini? Kalau hari ini secara spesifik gitu sebetulnya tidak ada. Tetapi kita mengapresiasi dan juga melaksanakan himbauan dari pusat yang mana untuk peringatan bulan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia ini mengambil satu tema adalah on the side of humanity. Jadi artinya itu tadi di pihak kemanusiaan. Nah, kegiatannya tentu adalah yang bersentuhan dengan itu tadi kemanusiaan. Yang kita lakukan karena di mana-mana itu sudah identik lah ya kalau PM itu kegiatannya apa-apa sudah paham. Tetapi ini untuk lebih memblow up kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Contohnya adalah kita untuk membuat video klip dan lain sebagainya yang bertemakan itu tadi pertolongan atau mungkin pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, yang saat ini kita lakukan kemarin itu Mbak Silvi ini kebetulan adalah Subdit Yansoskesmas, sehingga pelaksanaan pelayanan sosial kesehatan masyarakat. Kalau mungkin perlu bantuan ambulan, ada untuk PP yang nangani ya Mbak Sylvia ini. Oh gitu. Kemarin videonya terkait itu. Jadi bagaimana masyarakat dengan adanya program dari PMI ini apakah membantu, apakah begitu-begitu saja ataukah mungkin bagaimana harapan mereka kepada PMI. Itu Mas yang saat ini kita laksanakan. Oh gitu. Berarti kemarin sempat membuat video untuk layanan ambulan ini ya Ibu ya? Ya, salah satunya saja. Jadi padahal itu tiap hari kita ada. Cuman karena ada himbauan untuk memvideokan itu, kita membuat itu. Sebetulnya nggak ingin kita ditampakkan seperti itu. Ya. Oke, mungkin langsung aja Mbak Silvi menceritakan gimana nih untuk penanganannya seperti itu. Sebelumnya kenalan dulu dengan PMI dulu ya Mas. Iya, betul ya. Pada makan ini sebenarnya ada 2 unit. Kalau
ngobrolin masalah pelayanan kesehatan, tentunya ada di markas, ada di unit donor darah ada. Nah, di unit donor darah sendiri itu alhamdulillah saat ini kami juga melayani unit donor darah. Dan yang terakhir ini Mas, ada stok darah. Biasanya kami rajin ngupload informasi stok darah begitu. Betul. Kalau untuk di markas sendiri, yang megang kebetulan saya, dapat amanahnya di saya, itu ada pelayanan ambulans gratis. Nah, itu biasanya warga masyarakat jika membutuhkan ambulan gratis untuk kontrol, untuk periksa, bisa menghubungi PMI. Oh, gitu. Kemudian ada pelayanan pertama untuk kegiatan event, misal ada event sepak bola membutuhkan medis, bisa ke PMI juga. Oh, gitu. Ada juga bakti sosial. Kemarin kita bakti sosial di SLB begitu. Nah, untuk prosedurnya sendiri untuk membutuhkan bantuan dari ambulan ini mungkin masyarakat juga belum tahu ya Ibu ya. Seperti apa syaratnya, seperti apa, harus menghubungi ke siapa gitu. Sebetulnya itu kalau saya boleh bilang bukan nggak tahu, ini justru menjadi idola dari masyarakat. Karena kita punya sosmed banyak ya. Di apa itu Instagram ada, di Facebook ada. Di posko kami yang 24 jam ada. Jadi gampang sekali karena kita memang pada prinsipnya adalah kemudahan untuk masyarakat yang memerlukan. Gitu. Berarti masyarakat juga cukup gampang ya karena gampang dengan sekali. Perkembangan teknologi yang cukup gampang itu didapat ya untuk. Nah, betul Sagus. Kalau untuk event-eventnya sendiri ya dari PMI tadi juga melayani untuk mungkin event kayak sepak bola dan lain sebagainya untuk membutuhkan yang namanya bantuan pertolongan ya. Apakah itu juga layanan unggulan dari PMI Magetan ya Bu? Ya, itu juga karena saya bilang unggulan gimana ya? Karena memang walaupun kita itu tidak menawarkan, mereka itu justru memilih kita gitu. Berarti kan terbukti masyarakat itu sangat percaya gitu pada kita. Ya, seperti itu. Nah, tentunya kalau bicara kembali dengan tema kita untuk hari ini yaitu saatnya bergerak untuk kemanusiaan ya Bu ya. Pastinya setiap orang pengen ya membantu yang membutuhkan seperti donor darah ya Bu ya. Kalau stoknya darahnya habis ya, mungkin sahabat Terasi yang mau menyumbangkan bisa datang ke PMI Magetan ya Bu ya. Karena saat ini alhamdulillah untuk stok darahnya di PMI aman ya Ibu ya. Untuk hari ini ya lumayan aman lah. Jadi untuk golongan A ini ada 48 kantong, golongan B ada 60 kantong, golongan O ada 71 kantong dan golongan AB itu ada 13 kantong. Nah, kemarin ini juga berterima kasih dalam rangka Hari Buruh pada tanggal 1 Mei itu dikoordinir oleh Dinas Tenaga Kerja. Terus sebagai pelaksananya adalah PG Rejosari ya. PG Rejosari itu selama 2 hari berturut-turut juga mengirimkan para pendonornya ke PMI. Sehingga kemarin itu terkumpul kalau tidak salah 61 kantong. Masya Allah. Semua cukup banyak ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibandingkan kemarin habis Lebaran stoknya sangat menipis ya. Iya, kita dibuat ketir-ketir gimana? Ya orang yang membutuhkan terus, cuman yang berdonor itu kan juga tidak bisa hari ini donor nanti bulan depan donor kan juga gak bisa. Iya, betul. Nah, tentunya kalau bicara soal donor darah lagi ya Bu ya. Pastinya kalau mungkin sahabat Terasi diingatkan kembali ya. Jangan takut untuk berdonor darah. Nah, itu manfaatnya apa sih Bu kalau kita sering donor darah ya kan, biar masyarakat ini bisa bergerak untuk ikutan donor darah gitu loh Bu. Iya deh, sekaligus ini juga sosialisasi tentang Tadi Mbak Silvi udah bilang bahwa PMI itu memang ada 2 unit Mas. Jadi ada markas itu tugasnya tadi itu udah disampaikan. Saya ini untuk donor saya sebentar ya. Untuk markas itu tadi pelayanannya ada di kebencanaan, ada di PP, terus ada juga di apa lagi Mbak? Sumber daya manusia. Terus yang tadi itu ada layanan kemasyarakatan tadi. Itu untuk markas. Nah, tidak terkecuali juga untuk penggalian dana atau untuk menerima donatur-donatur yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya. Kita siap menyalurkan. Semuanya transparan Mas. Nah, terus yang di
UTD, yang di UDD itu memang spesifik, dia hanya urusannya darah. Tetapi sebetulnya darah ini juga kompleks. Karena di sana itu tidak melulu kita menyalurkan darah saja. Karena di sana itu ada kadang-kadang yang dibutuhkan itu trombosit, konsentrat. Kadang-kadang ada yang waktu kita COVID itu konvalesen itu sangat susah dicarinya. Nah, ini kalau kita ngomong apa sih sebetulnya manfaatnya itu dalam berdonor, itu kalau kita itu betul-betul merasakan atau betul-betul paham akan fungsi atau manfaat berdonor, pasti mereka itu akan ketagihan. Karena salah satunya adalah bisa menjaga kesehatan jantung. Kenapa demikian? Karena dengan mengikuti donor rutin itu untuk jumlah zat besi dalam darahnya itu akan stabil. Jadi kan diambil kan sekarang 2 bulan bisa. Nah itu nanti zat besinya akan terkontrol dengan setiap 2 bulan sekali diambil. Juga bisa meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, orang sudah diambil otomatis kan ibaratnya pohon. Kalau ditebang itu kan pasti nanti akan tumbuh akan semi lagi. Terus juga mendapatkan kesehatan psikologis karena akan menyumbangkan darah, membuat kita itu merasa kepuasan hati lah secara psikologis, karena kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Yang setetes darah Anda nyawa bagi orang itu memang benar-benar Mas ini. Terus juga bisa mendeteksi penyakit serius. Nah, ini Mas Agus punya penyakit yang serius enggak? Alhamdulillah tidak. Paling-paling penyakitnya yang kantong ya. Kantong kering ini ya. Iya, jadi kalau penyakit yang serius itu sebagai contohnya kayak hepatitis, terus sipilis, HIV. Itu dengan melaksanakan donor secara tidak langsung itu sudah melaksanakan itu tes kesehatan gratis. Iya kan, kita uji sharing, uji serasi semuanya itu di sana dites semua Mas. Itu manfaatnya seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi tentang manfaatnya? Nah, mungkin kalau bicara soal donor darah lagi ya Bu ya. Tadi kan Bu Narti juga sudah menyampaikan bahwa sekarang kalau dulu kan 3 bulan sekali ya Bu ya. Sekarang sudah bisa untuk 2 bulan sekali. Nah, itu untuk batas dari tekanan darah kita itu maksimal itu berapa sih Bu? Oh, untuk tekanan darah maksimal apa minimal? Maksimalnya berapa, minimalnya berapa gitu. Jadi gini, kalau kita ngomong tensi itu donor itu tidak harus melulu terhadap tensi loh ya. Jadi kalau katakan tensinya itu 100, itu sebetulnya itu sudah di ambang batas minimal. Tetapi kalau HB-nya itu memang mencukupi bisa, karena dia sudah terbiasa mungkin rendah. Terus yang untuk tinggi itu batasan maksimal juga 150 ya. Itu pun juga dilihat dia itu rutin enggak donornya. Terus HB-nya juga gitu, kadang-kadang 130, 120 tapi pernya itu nanti terlalu tinggi, itu juga tidak bisa. Harus seimbang sesuai aturan itu. Oke, siap. Nah, ini ada yang mau bertanya nih Bu ya, dari pendengar Radio Rasi FM. Monggo Bu Ari yang ada di seputaran Madiun ya. Ini mau tanya, ini bisa telepon langsung aja Bu ya. Ini kita terima dulu ya Ibu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bu Ari. Halo. Selamat siang. Halo Ibu Ari sayang. Halo, kayaknya sinyalnya tidak ada ini. Jatuh bangun. Iya, diulangi lagi Bu Ari ya. Mungkin sinyalnya tidak tersambung gitu ya. Nah, ini baru nongol lagi. Halo. Bu Ari. Kayaknya bisanya nelpon doang nih, nggak ada suaranya. Sinyalnya Bu, cari sinyal yang penuh dulu ya Bu ya, baru telepon ya. Tapi jangan kemana-mana dulu aja ya, kita jeda iklan dulu ya Bu ya. Deh. Jadi untuk sahabat terasi yang mau ikutan merapat nanti bisa telepon setelah jeda berikut ini. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif ya. Kembali lagi bareng kita Sobat Rasi di Ngobrol di Hari Palang Merah
sedunia ya, atau yang lebih dikenalnya bulan sabit ya Bu ya. Oke, ini ada yang telepon Bu Ari tadi kayaknya masih belum Penasaran. bisa. Penasaran nih ya. Halo Bu Ari. Loh, pasti nggak ada suaranya loh Bu Ari ini. Kenapa ya? Apakah sinyalnya kayaknya nggak cukup Bu Ari ya? Iya, ini sinyalnya Bu Ari ya. Mungkin cari sinyal yang penuh dulu ya, atau gimana ya? Atau mungkin bisa di lewat WA. Nah, ini Mbak Sam, ada lagi, kita coba. Halo. Halo, assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Mas Agus. Dokter cinta. Dokter cinta ini bukan dokter kesehatan ya, dokter cinta. Iya. Mas Agus. Ya. Ini aku mau tanya. Boleh. Semua keluargaku itu kan hipertensi, keturunan dari almarhum ibu. Terus kalau setiap hari itu mau tidur minum obat setiap hari. Terus seandainya tensinya normal itu apa ya minum obat Mas Agus? Oh, artinya kalau sudah dideteksi memang darah tinggi, yang rutin minum obat itu ya memang harus minum obat. Kalau itu memang harus. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi nggak bisa untuk donor darah ya Bu ya? Tetap minum obat gitu ya Dok ya? Iya, harus tetap minum obat kalau kayak gitu. Nanti karena kita nggak minum sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi nanti tahu-tahu naik iya. ya. Oh Gitu iya ya. Ya gitu aja. Walah. Siap. Kurang menantang loh Bu. Gimana? Kurang Oke, menantang. Terima kasih ya. Kayaknya apa ya? Ditanyakan harus mengkonsumsi Kesehatan. Iya, dia tentang kesehatan. Tapi kita bicaranya soal donor darah ya. Iya, tapi ya ada kaitannya artinya. Iya. Bagi pendonor itu tadi kan apa sih manfaatnya kan gitu ya Mas. Nah, untuk donor sendiri juga tidak semua orang masuk, jadi ada apa toh syaratnya, terus Yeah. seperti apa toh, ya, kayak gitu tuh ada. Tadi Betul. Mas Agus belum tanya, saya belum nyampein. Mas Agus tanya, tak jawab Oh, gitu. Oke. Nah, ini satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Siap. Ini dari Bunda Narti yang ada di seputaran KPR Terung ya. Ini pada sama-sama Bunda Nartinya nih. Pemikirannya sama, jawabnya Iya, beda ya. Iya, kayaknya begitu ya. Itu ada telepon masuk. Bentar dulu ya. Ini punya darah tinggi Bu. Kayaknya apa bisa nih untuk donor darah? Terima kasih ya. Ini disampaikan. Ini hampir sama dengan Mbak Sam tadi. Ini kakak adik gitu ya. Satunya tinggal di Madiun, satunya tinggal di Nah, ini Magetan. memang kakak adik tadi yang sama yang telepon. Oh gitu ya. Iya. Nah, makanya satu tinggal Madiun, satunya tinggal di Magetan. Sama-sama satu terung ya. Oh sama-sama. Ya, memang di kami itu yang tidak dibolehkan itu juga itu tadi ya. Salah satunya tidak berpenyakit kanker, anemia, menderita gangguan pembekuan darah, dan tidak ketergantungan pada obat. Nah kalau memang ketergantungan terus tiap hari harus minum berarti kan memang tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Soalnya kemarin saya juga ditanya minum obat gak Mas? Enggak. Nah itu saya juga menghimbau kepada para pendonor itu kadang-kadang itu karena semangatnya terlalu tinggi dan sehari 2 hari itu habis minum obat, ditanya oleh petugas bilang minum obat enggak, kasihan. Jadi terus terang aja, Terus jujur, terang iya. kalau enggak, Nanti ya kalau enggak. memang minum obat berapa hari gitu. Kalau 2 hari eman-eman, jadi nunggu dulu setelah 3 hari minum obat baru nanti kita ambil. Daripada diambil pada saat kita cross check dan kita apa semuanya itu enggak memenuhi syarat kan. Darahnya dibuang, Ya. terus alatnya juga keluar banyak, belum nanti apa itu bagnya itu juga kan mahal gitu Iya loh. betul. Berarti percuma, lebih baik jujur ya. Iya betul, lebih baik Oke. begitu. Ingat ya, jujur itu bagus ya. Iya, sepahit apapun ya. Kayaknya kalau Mbak Silvia, kayaknya kalau soal percintaan nggak jujur nih. Tanya aja bersangkutan. Oke, Bu Ari kita coba untuk angkat ya, mungkin bisa. Halo. Halo, assalamualaikum Mas Agus, Bu. PMI nggih? Iya dari PMI Magetan, nggih. betul. Enggak, anyun sewu, niki saya mau tanya. Ini kan saya rutin donor. Terus setiap 3 bulan, sekarang kan saya 2 bulan sekali. Ini Iya. insya Allah nanti saya juga mau donor lagi. Cuma yang mau saya tanyakan Bu, selain berat badan untuk menjaga kestabilan hemoglobin itu loh Bu, kita selain makan buah sama sayur itu apa biar stabil
12,5 atau lebih gitu loh Bu maksudnya. Ini ibu namanya siapa tadi? Bu Ari. Bu Ari, masih Iya, kelanjutan tadi. iya. Ya berarti ibu ini memang sebetulnya udah biasa dia kalau gitu, udah paham kok. Iya. Hanya satu Bu, berarti istirahatnya yang ditambah. Nggih. Beratnya saya Tidurnya mungkin kurang Ibu. dari tinggi saya loh Bu. Tingginya berapa Ibu? Tinggi saya itu 150, berat badan saya itu 60 lebih loh Bu. Oh itu masih bisa. Kalau Cuma tensinya kadang-kadang bagus, tuh waktu apa saya mau donor tuh kadang-kadang HB-nya itu kurang. Ya itu yang 12,3, 12,4 iya tuh. gitu, Bu. Yang sering emang itu Bu. Jadi saya bilang tadi itu. Dari 12,5 sampai lebihnya ke atas itu gimana gitu loh Bu. Selain makan sayur sama buah itu apa gitu loh. Biar stabil gitu loh Bu. Iya, ya tadi itu Bu. Jadi pertahankan ya sayur sayur mayurnya dipertahankan, banyakin, terus buahnya juga. Jangan lupa istirahatnya yang cukup. Jadi makanya buahnya tapi istirahatnya itu cuman 1 hari kita tidurnya 2 jam. Kan ya, itu sangat betul. berpengaruh. Nyun sewu Bu, napa faktor usia juga mempengaruhi nggih Bu? Sebetulnya kalau memang rutinitasnya bagus dan semuanya bagus juga sebetulnya enggak sih. Ya, soalnya rutinitas saya emang bagus SPD Bu. Sibuk mulai dewe. Nah itu. Oke. Sekarang jangan Bu, jangan SPD, SPT. SPT. Jadi sibuk pola yang tertib. Tertib gitu. ya, harus tertib ya. Iya. Waktunya istirahat Iya. gitu ya. Nah, nggih. Kadang-kadang kula sampe kadang waduh wis kadung mancal Bu kula niki. Oh gitu. Jalan Bali. Terus alhamdulillah itu juga Bu, bonusnya penjenengan sehat. Iya, Lah betul. nggih alhamdulillah niku Bu. Kadang-kadang niku kula kadung mancal terus bisa delok Bu niki dereng saged 3 dinten mulai napa seminggu tindak mriki mulai masa Allah kadung Rasanya tuh ya gimana mancal, gitu ya Bu ya, Mas. kecewa ya. HB-nya Iya. kurang Bu. 12,4 kurang tak Oke. strep ya Allah nggak bisa. Iya, soalnya memang ada ukurannya. Nanti disalurkan, didonorkan ke pasien yang membutuhkan itu kita juga nggak berani gitu. Iya, betul. Oh, nggih. Nggih. Bu Oke. lah kan nyuwun sewu Bu niki kalih kula tangkret malih nggih. Nggih Nggih. saya karo pendengar lain lek ke kokean nek tanya. Bu nyuwun sewu napa niku kan biasanya kalau donor darah rutin itu kan kita sering dicek. Terus kita kan juga apa ibaratnya ke ininya di badan kita itu enak. Kadang-kadang kalau saya terlambat mau donor itu neng mawake rasanya Sakit. pegel kabeh. Terus ada kemarin itu pas waktu barengan saya. Itu tuh pertama donor dia itu bagus Bu ininya. Nah, terus kok akhir-akhir itu kok katanya dia punya sakit gula itu gimana itu Bu? Artinya pas pertama dia itu belum cek atau gimana? Kurang tahu maksudnya kan kalau donor pertama itu kan dia tetap dicek toh Bu semuanya Bu. Kalau bagus baru kan bisa boleh donor. Jadi gini. Iya. Secara ceknya itu kita itu kan secara fisik ya. Iya. Jadi untuk tensi bagus, untuk apa itu tadi itu Kualitas darahnya. HB-nya bagus. Tetapi setelah darah kita dapatkan, ini tidak langsung ini langsung disalurkan ke pasien bukan. Jadi kita akan simpan darah ini, terus nanti tetap ada dicek. Nah pada saat pengecekan ini yang namanya crossmed dan apa itu di sana nanti apakah darah yang diambil dari si pasien ini betul-betul aman, apakah ada dia itu punya penyakit bawaan. Contohnya ya kayak hepatitis, kanker, terus semacam itu nanti akan terdeteksi. Nah, setelah terdeteksi darah ini nanti itu adalah darah yang akan dipinggirkan. Jadi tidak akan dimasukkan atau diberikan kepada pasien menerima. Itu seperti itu. Nah, nanti kalau ada penyakit yang serius, itu nanti PMI akan menindaklanjuti. Ini akan menyampaikan kepada dinas kesehatan. Nah, nanti sifatnya rahasia. Jadi pegawai karyawan kita aja tidak semua tahu. Jadi itu rahasia, kode etiknya seperti itu Bu. Nanti yang bersangkutan ini contoh ya, ini contoh. Setelah donor ternyata setelah kita periksa itu ada yang mungkin ada sipilis, ada HIV, itu nanti itu kita tahu, tetapi tidak harus diumumkan kepada khalayak, kepada masyarakat.
Jadi itu nanti tindak lanjutnya ada. Akan ada petugas yang persuasif mendekati. Terus tujuannya juga bagus. Silahkan mungkin punya seperti ini, berobat dan lain sebagainya. Seperti itu Mas Agus. Jadi ini juga mengedukasi ini. Berarti juga menjaga pendonornya ya. Iya, Bu, ya? menjaga itu. Jadi biasa, ya. setelah dia sakit nggak mungkin kita akan mengumumkan yang bersangkutan ini sakit. Siap. Itu dia begitu ya Bu Ari. Ya, bahkan pertama awalnya kan sudah dicek semuanya Bu. Kalau sebelum Oh ya, ini saya maksud ya. Ya kan? Ya, oke, siap. donor tuh Bu. Oke, Iya, siap. donor tetap diambil, tetapi endingnya nanti. Itu kok gitu, saya kan ke donor terus loh, kok bisa gitu ya? Ya mungkin gini loh Bu, intinya dari Bu Ari ini baru pertama donor kan. Setelah donor pertama itu kan sebelumnya baik tidak punya gulanya tinggi, Mungkin, tapi setelah donor dia kok malah punya kadar gula tinggi gitu loh Bu, maksudnya itu. Ya itu tidak mungkin karena akibat donor. Tak Ya mungkin karena dia mengkonsumsi atau memang dia sudah punya cuman waktu kondisi waktu, belum terdeteksi betul. atau belum periksa atau bagaimana. Betul, itu dia maksudnya gitu Bu Ari nggih. Siap. Ya, bagus, ya. Jadi untuk pembelajaran yang lain Mas bukan Agus. dampak dari donor darah ya Bu ya. Mungkin dampaknya dia itu sehat. Iya. Saya sendiri aja kan saya sudah hampir berapa ya, lupa saya. Ketagihan ya. Iya, ada datanya, nanti ada datanya ada kok. Iya, bukan pengaruh dari setelah kita donor darah terus kita punya kadar gula, punya ini enggak ya. Itu memang dari faktor dari keturunan atau mungkin dia mengkonsumsi gaya hidupnya yang tidak bisa. Jadi bar donor darah terus mengombe manis-manis banyak yo. Otomatis dia. Oke, satu penelpon lagi ya Bu Ari, Ana Bu Narti ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Agus. Iya, siang Bu Sri Uning. Sama Bu Dokter ya ini. Ini Dokter dari Cinta. Dokter Cinta ini dari PMI Magetan Bu Sunarti. Aduh, anak Dokter Cinta terus aku piye Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya ya, ada keluarga saya yang tensinya itu cenderung rendah. Terus tiba-tiba atau nggak tahu ya apa dari pikiran atau pola makan. Kalau makannya itu sederhana, nggak jarang pakai makanan yang lemak-lemak, ikan jarang. Apa mungkin dari kepikiran lah. Tiba-tiba Ibu itu tensinya itu naik 170 per 105 kalau nggak salah. Tapi dia nggak terasa apa-apa. Terus aku tak antar, ayo ke dokter aja soalnya tensinya tinggi. Terus darahnya kok tinggi. Ini ya kita jaga kemungkinan ya Bu Dokter. Jangan sampai kena stroke. Terus akhirnya ke dokter ternyata ya gejala, itu masih gejala. Terus ternyata tapi orangnya itu sering marah-marah. Apa mungkin dari sering marah atau kan kalau pola makan aku pikir enggak, mungkin dari sering marah atau gimana itu. Akhirnya ke dokter di tensi, ya ini gejala tensi tinggi, bisa-bisa nanti ke stroke gitu toh. Terus dia kaget terus mikir gitu. Terus aku gini, sekarang sudah nggak usah mikir, yang penting kita sudah ke dokter. Sekarang jaga pikiran dan istirahat cukup, nggak usah mikir yang enggak. Tapi sering itu terus sering naik itu. Terus ke dokter lagi terus naik terus turun terus dikasih obat. Oke, iya. Terus ini gimana Bu? Nah, terus akhirnya dia tetap menuruti peraturan dokter itu, pokoknya yaitu pola makan, istirahat, makanya sudah baik. Terus sekarang itu dia tensinya sudah agak menurun. Ya mungkin dari pola pikir atau gimana tadi. Terus aku bilang pokoknya yang pentingnya gak usah mikir sing abot-abot, santai. Usiamu enom, ojo terlalu banyak pikiran. Terus ternyata sekarang itu sudah membaik tensinya, tapi stabil 140 per 80 per 90 Dok. Ya ini mau ditanyakan apanya Bu? Ya itu dari pola pikir apa dari sering marah gitu. Oke, siap. Soalnya ini bukan spesialis dokter dari darah
ini dari PMI gitu Bu. Ya cuma itu bagaimana. Oke, siap. Oke, siap. Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya Bu Sunate harus sekolah kedokteran ini. Ya itu sebetulnya memang bukan bidang saya. Iya, ya. bukan Tapi bidangnya. Kalau itu kita sama-sama tahu bahwa memang saling ketergantungan, artinya saling terkait. Orang kalau punya tensi kan memang cenderungnya kan dikit-dikit emosi, betul. dikit-dikit marah. Dan kenapa dikit-dikit marah ya karena tensi. Nah, seperti tensi kan ini kayak itu lingkaran setan itu loh. Yang bisa itu ya satu, kita harus selalu ingat, kita harus selalu ngedem-ngedem awake dhewe itu tadi. Ya sudah. Wes marah astagfirullah, gak jadi. Kan kayak gitu. Nanti insya Allah nanti pasti akan baik saja. Oke, kita kembali ke topik kita ya Bu ya. Karena ini tinggal beberapa menit. Dipanjangin sampai besok pagi nggak apa-apa. Nah, ini kan tadi kita bicara soal markas ya Bu ya. Sempat di markas juga bahwasannya di PMI juga melayani yaitu kesehatan masyarakat, juga melayani kesehatan darurat, pelayanan sosial dan juga layanan ambulan ya. Nah, tentunya kalau sewaktu-waktu masyarakat yang membutuhkan dari donor darah ya Bu ya. Apakah 24 jam itu PMI juga melayani gitu Bu? Ya, jadi begini. Artinya 24 jam melayani itu pamannya ini Mas. Dini hari telepon terus langsung minta dilayani gitu. Nah, itu kalau dalam keadaan darurat bisa. Tetapi kalau tidak darurat ya berarti kan harus terjadwal dulu. Ya, artinya di dalam pelayanan itu kita itu siap menampungnya 24 jam. Terus nanti untuk kegiatannya pelayanan PMI yang gratis itu saat ini kebanyakan masyarakat itu sudah pada paham. Mamanya hari ini minta, nanti kurang 4 hari, 5 hari, kurang seminggu itu, bahkan ada yang kurang 1 bulan itu sudah inden duluan. Saya minta nanti untuk pelayanan ambulan untuk tanggal sekian ke sini kayak gitu Mas. Jadi yang dimaksud 24 jam adalah menerimanya. Kita on call. Kecuali mungkin ada darurat tanah longsor, ada kecelakaan, ada apa ya kita harus itu siap 24 jam. Harus siap siaga ya kalau ada bencana ya. Iya, betul. Nah, tentunya kalau saat ini dari PMI sendiri apakah juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang mengenai bencana atau yang lainnya gitu Ibu? Sementara ini kita bekerja sama dengan BPBD. Dengan BPBD. Jadi saling support lah. Kalau ada bencana di mana kebanjiran, tanah longsor, puting beliung, kebakaran dan sebagainya, nanti saling call. Atau kita itu kan sudah punya yang namanya pengurus PMI di kecamatan. Sehingga garda terdepan PMI kecamatan itu mereka langsung pamannya di sana ada kekeringan itu nanti biasanya itu seksi kesosnya itu langsung telepon minta dikirimi untuk pengiriman tangki air untuk desa ini. Dan nanti kita sudah akan bergerak seperti itu. Berarti lebih cepat ya untuk penanganannya ya Bu ya. Kalau di suatu tempat itu ada kekeringan atau bencana itu ada petugasnya di situ yang akan menghubungi kantor gitu ya Bu ya. Menghubungi. Jadi kita sudah punya grup ya untuk pendonor juga sudah ada. Iya betul. Terus untuk grup bencana ada. Ya, luar biasa ya. Ya semoga ini yang belum luar biasa satu. Apa Bu? Mohon maaf banget sarana prasarananya belum luar biasa. Masih biasa-biasa saja. Semoga tahun 2025 ini semakin luar biasa. Amin. Mohon doanya saja. Iya, sekarang kan memang kalau dari segi saya amati dari berita-berita ya Bu ya, PMI selalu ada loh. Iya, amin. Ya, alhamdulillah itu. Saya bersyukur banget kepada para relawan. Tanpa ada relawan, ini PMI pilarnya kurang kuat. Ya. Nah, ini soal relawan nih Bu ya. Mengembangkan. Nah mungkin ada nggak sih bagi masyarakat yang pengen menjadi relawan dari PMI Magetan nih Bu? Itu yang sangat-sangat saya harapkan. Jadi relawan itu saat ini kita masih terbatas kepada KSR ya. Kalau KSR itu kan terbatas usianya sampai 25. Nah kalau TSR itu kan usia segitu sampai berapapun kita siap. Justru himbauan kami kepada masyarakat yang memang mungkin tergerak hatinya untuk ikut membantu sesama bisa. Karena relawan itu tidak hanya tenaga loh Mas. Jadi
relawan itu bisa juga karena dia itu punya kemampuan lebih. Pada saat sewaktu-waktu ada saudaranya membutuhkan, mereka juga siap merelakan apa? Rezekinya mungkin sedikit. Nah, itu juga relawan. Tapi kebanyakan kita relawannya itu ada dari guru, dari perawat, dari dokter. Mereka itu dengan sukarela membantu kegiatan PMI tanpa minta imbalan apapun. Itu. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau yang mau daftar monggo. Saya harapkan itu monggo. Jadi siap-siap kami untuk ada kegiatan apa langsung aja telepon. Mbak, saya ikut gabung di sana. Boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, monggo Mas Agus nanti diimbau. Oke, gitu. siap. Oke Bu, ini kebersamaan kita kan tinggal 7 menit ya. Mengenai tema kita yaitu di Hari Palang Merah Sedunia atau Bulan Sabit ya Bu ya. On the side of humanity. Nah, betul sekali. Nah, ini pesannya untuk pendengar Radio Rahasia FM apa ini Bu? Pesannya terkait ini tentu adalah satu, mari selagi kita diberi kemampuan, kita diberi kelebihan, kita bisa saling membagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan, membutuhkan support. Tentunya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah membutuhkan bantuan itu tadi. Dana untuk saudara-saudara kita itu banyak yang memerlukan. Oh gitu, oke, siap. Terima kasih Bu Sunarti. Mungkin dari Mbak Sylvia ya, ada tambahan lagi yang mau disampaikan untuk pendengar Radio Rahasia FM di Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia ini. Ke teman-teman pendengar, mungkin bila membutuhkan donor darah bisa menghubungi nomor berikut, Mas. Ya, siap. 085 7 3375 8393 atau bila membutuhkan layanan ambulan bisa ke 0822 7877 2258. Oke. PMI selalu siap bisa di-repeat. Slowly. Untuk yang ambulan 0822 7877 2258 atau bisa langsung datang ke PMI juga, kami juga itu yang lebih gampang ya kalau sambil melihat kantornya. Siap, betul. Kenalan sama petugasnya. Nah, saya mau kenalan sama Mbak Sylvia kalau gitu. Monggo. Sebelum ditutup saya tanya, Mas Agus ini masih single apa sudah double atau triple? Sudah satu. Sudah satu ya. Cukup satu itu. Oke, terima kasih Bu Sunarti ya sudah hadir di studio Rahasia FM di hari yang sangat spesial, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia. Semoga masyarakat yang belum sadar untuk pentingnya donor darah ya, karena setetes darah bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya, karena saatnya kita bergerak untuk kemanusiaan ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu Sunarti dan juga Mbak Sylvia yang ketinggalan ngobrol kita. Nanti insya Allah nanti kita upload di YouTube-nya Radio Rahasia FM, dan kita tuntaskan dulu kebersamaan kita dari kawasan MT Haryono 13 Magetan. Saya Agus dan juga Bu Sunarti dan juga Mbak Sylvia pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif.